guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang penggunaannya udah makin lama makin hype aja. Bahkan kemanapun kalian pergi, saya rasa kalian bakal lihat orang yang lagi make alat ini. Ya, apalagi kalau bukan vape. Vape ini awalnya muncul karena dianggap dapat membantu orang-orang untuk berhenti dari kecanduan rokok. Karena banyak yang menganggap vape itu lebih sehat. Kenapa? Katanya nikotinnya itu lebih rendah dibandingkan rokok. Jadi lebih baik pakai vape dibandingkan dengan pakai rokok. Tapi emang benernya kalau vape itu memang lebih sehat dibandingkan rokok. Nah, kita bakal bahas vape ini tentunya lebih jauh dari segi kesehatan gigi dan mulut. Buat yang belum tahu, vape itu adalah sejenis rokok elektrik yang sudah tidak menggunakan tembakau lagi di dalamnya, tapi sebagian besar masih mengandung nikotin, yang mana nikotin itu berasal dari tembakau. Di alat vape itu sendiri, itu terdapat baterai yang fungsinya untuk memanaskan si liquid atau cairan di dalamnya, supaya cairan itu berubah menjadi uap atau aerosol. Sekarang kita bahas mulai dari segi dampaknya terhadap kesehatan umum atau fisik yang seharusnya memang bukan kompetensi saya ya. Jadi ini saya ambil dari artikelnya WHO atau World Health Organization, di mana kata WHO, e-cigarette termasuk vape ini memang tidak mengandung tembakau di dalamnya, namun tetap aja terdapat zat adiktif, zat perasa, bahkan bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita. Dan yang menjadi concern saat ini, produk-produk ini dijual dengan sangat bebas dan tidak ada pembatasan usia pemakainya. Makanya produk-produk tersebut kebanyakan dibuat dengan kemasan-kemasan bahkan rasa-rasa yang unik dan menarik, sehingga sangat mengundang anak-anak muda itu mencobanya. Bahkan sekarang ini itu jumlah anak muda atau remaja yang menggunakan e-cigarette itu meningkat sangat pesat, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna berupa orang dewasa. Nah, sekarang kalau dari segi kesehatan gigi dan mulut, kalau vape itu sebenarnya dampaknya itu hampir sama dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh rokok konvensional. Pertama, vape itu juga dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi dan gusi, yang mana gigi itu bisa menjadi terlihat lebih kuning, sedangkan gusi itu warnanya jadi lebih gelap. Yang kedua, vape itu juga dapat menyebabkan gangguan rasa pada lidah. Yang ketiga, dapat meningkatkan plak dan karang gigi pada rongga mulut kita. Kenapa? Karena partikel-partikel dari vape ataupun dari rokok itu sendiri dapat meningkatkan kekasaran pada permukaan gigi, sehingga plak itu jadi semakin mudah berakumulasi. Yang keempat, vape juga dapat menyebabkan peradangan pada gusi. Namun, keseluruhan dampak tersebut, persentase keparahan yang ditimbulkan oleh vape itu lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional. Tapi nih ya, ternyata ada satu hal yang resiko terjadinya itu lebih besar malahan pada vape daripada penggunaan rokok konvensional, yaitu terjadinya gigi berlubang. Ya, kalian nggak salah dengar, jadi resiko terjadinya gigi berlubang pada pengguna vape itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna atau perokok konvensional. Penyebabnya karena kandungan gula dan kekentalan dari liquid atau cairan dari vape dapat melekat pada permukaan gigi setelah menguap dan dihirup. Liquid vape yang mempunyai rasa yang beraneka ragam itu lebih merusak gigi lagi karena dapat meningkatkan perlekatan biofilm dan jumlah bakteri jahat dibandingkan dengan liquid yang plain yang tidak ada rasa. Dampak lain dari penggunaan vape itu juga dapat menurunkan produksi air ludah sehingga mulut cenderung kering atau xerostomia. Dan kalau mulut kering itu biasanya dapat mengarah ke terjadinya bau mulut atau halitosis dan semakin menunjang lagi terjadinya gigi berlubang. Kalau kalian takut dengan resiko-resiko tersebut, tentunya untuk menghindarinya ya pasti dengan jangan merokok ataupun jangan menggunakan vape. Tapi kalau diantara kalian memang susah lepas dari vape itu, atau sudah menganggap vape itu bagian dari hidup kalian, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan vape. Misalnya, yang pertama, tetaplah jaga kebersihan gigi dan mulut kalian dengan rutin menyikat gigi. Yang kedua, kalian bisa lebih perbanyak minum air putih agar mulut itu nggak
sering dalam kondisi kering dan terpapar liquid dari vape itu. Yang ketiga, gunakan juga pasta gigi dan obat kumur yang berfluoride. Yang keempat, kalian juga wajib bersihkan gigi rutin ke dokter, dan jika memungkinkan lakukan juga aplikasi fluoride setiap 6 bulan. Kesimpulan dari video kali ini, berhenti dari rokok konvensional dan beralih ke penggunaan vape itu tidak membuat Anda lebih sehat ya, karena meskipun kandungannya berbeda dengan rokok, tapi ya di dalam vape itu sendiri juga terdapat zat-zat kimia yang berbahaya. Lebih parahnya lagi, kalau kalian penggunaan vape-nya itu sangat tinggi atau sangat kenceng sekali, ya sama aja, kalian hanya ganti bahan canduannya aja. Ingat ya, bahwa gigi kita itu jadi lebih rentan berlubang karena penggunaan vape, dan vape itu juga dapat menyebabkan dampak-dampak lainnya seperti dampak dari rokok konvensional. Jadi nge-vape itu tidak lebih sehat ataupun lebih aman dibandingkan rokok. Kalau kata WHO sih, the safest approach is not to use either. Jadi kalau mau sehat dan aman, ya nggak usah pakai keduanya. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan share ke teman-teman atau keluarga ataupun saudara kalian yang memang kecanduan vape juga, supaya mereka tahu gimana sih caranya mengurangi resiko yang bisa berdampak pada kesehatan gigi dan mulut mereka. So ingat di subscribe juga ya ke channel YouTube saya. Good life, bye bye.